Cinta dalam penyamaran di sebuah kota kecil yang damai. Hiduplah seorang pemuda kaya raya bernama Arka. Ia adalah pewaris tunggal dari sebuah perusahaan besar milik keluarganya. Namun, hidupnya terasa hampa. Setiap wanita yang mendekatinya hanya tertarik pada kekayaannya, bukan pada dirinya yang sesungguhnya. Arka mulai merindukan cinta yang tulus, seseorang yang mencintainya tanpa memandang status atau hartanya. Suatu hari, Arka mendengar tentang seorang wanita bernama Naila, seorang gadis sederhana yang bekerja sebagai penjual bunga di pasar. Naila terkenal karena hatinya yang baik dan sikapnya yang rendah hati. Arka pun memutuskan untuk menyamar menjadi orang miskin agar bisa mendekati Naila tanpa membawa bayang-bayang kekayaannya. Arka mengganti penampilannya, ia meninggalkan pakaian mahalnya, memakai pakaian lusuh, dan menyewa sebuah kamar kecil di pinggiran kota. Setiap hari, ia membantu di pasar, mengangkat barang, dan menjadi penjual keliling. Ia mendekati Naila dengan identitas barunya, memperkenalkan dirinya sebagai Raka, seorang pemuda biasa yang mencari nafkah dengan bekerja serabutan. Seiring waktu, Naila dan Arka semakin akrab. Naila terkesan dengan kebaikan hati dan kerja keras. Raka, di mata Naila, Raka adalah pria sederhana yang penuh kasih sayang, berbeda dari banyak pria lain yang pernah ia temui. Sementara itu, Arka mulai merasakan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Namun, di sisi lain, ia merasa bersalah karena telah menyembunyikan identitas aslinya. Konflik mulai muncul ketika seorang teman lama Arka secara tak sengaja melihatnya di pasar. Teman itu membocorkan rahasia Arka kepada Naila. Naila merasa dikhianati. Baginya, kejujuran adalah dasar dari cinta, dan penyamaran Arka membuatnya merasa bahwa hubungan mereka tidak didasari kepercayaan. Arka tidak menyerah. Ia berusaha menjelaskan alasannya. Ia mengungkapkan bahwa ia hanya ingin menemukan cinta yang tulus, tanpa embel-embel status atau kekayaan. Arka membuktikan kesungguhannya dengan tetap menjalani hidup sederhana meski Naila sudah mengetahui kebenaran. Akhirnya, hati Naila luluh. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang siapa kita di luar, tetapi tentang ketulusan hati. Keduanya pun berbaikan, dan Arka memutuskan untuk tetap hidup sederhana bersama Naila, membangun hidup mereka dengan cinta, bukan harta. Setelah Naila memaafkan Arka, hubungan mereka kembali menghangat. Namun, tantangan lain segera muncul. Keluarga Arka yang kaya mengetahui bahwa Arka memilih untuk hidup sederhana bersama seorang gadis biasa. Mereka tidak setuju dengan keputusan tersebut, terutama ayah Arka yang menganggap Naila tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Ayah Arka, Pak Wirya, mengundang Naila ke rumah besar keluarga mereka. Di sana, Naila dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan tajam dan pernyataan merendahkan. Namun, Naila tidak goyah. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa ia mencintai Arka bukan karena hartanya, melainkan karena hatinya. Keberanian dan ketulusan Naila justru membuat Pak Wirya terdiam. Arka kemudian berbicara dengan ayahnya, mengatakan bahwa kekayaan tidak lagi berarti apa-apa baginya jika ia harus kehilangan cinta sejatinya. Ia menegaskan bahwa hidup bahagia bukan soal kemewahan, tetapi soal memiliki seseorang yang benar-benar peduli dan memahami kita. Melihat tekad Arka, Pak Wirya mulai mempertimbangkan kembali. Ia diam-diam mengamati Naila selama beberapa minggu. Ia melihat betapa tulusnya Naila mendukung Arka, bahkan membantu Arka mencari pekerjaan baru setelah Arka memutuskan untuk melepaskan jabatannya di perusahaan keluarga. Dalam satu momen yang mengharukan, Pak Wirya akhirnya mengakui kekalahannya. Ia mengundang Naila ke rumahnya sekali lagi, kali ini untuk meminta maaf atas keraguan yang pernah ia miliki. Ia bahkan menawarkan bantuan untuk mendirikan toko bunga agar Naila bisa memperluas usahanya. Namun, Naila dengan lembut menolak, mengatakan bahwa ia dan Arka ingin membangun hidup mereka sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Beberapa bulan kemudian, Arka dan Naila menikah dalam upacara sederhana di sebuah taman penuh bunga. Kehidupan mereka setelah menikah tetap sederhana, namun penuh kebahagiaan. Mereka membuka toko bunga kecil bersama, dengan Arka yang membantu di belakang layar, sementara Naila tetap menjadi sosok ramah yang dicintai pelanggan. Kisah mereka menyebar di kota, menginspirasi banyak orang untuk percaya pada cinta sejati yang tidak terikat oleh status atau kekayaan. Bahkan keluarga Arka yang awalnya skeptis, akhirnya merasa bangga melihat kebahagiaan mereka.
Arka dan Naila membuktikan bahwa cinta yang dilandasi ketulusan mampu menembus segala rintangan. Mereka hidup bahagia, tidak dengan kekayaan materi, tetapi dengan cinta yang melimpah dan saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah perjalanan hidup. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Arka dan Naila semakin berkembang. Toko bunga mereka, yang awalnya hanya kecil dan sederhana, kini menjadi salah satu toko bunga paling populer di kota. Berkat dedikasi dan kerja keras mereka, mereka bahkan mampu membuka cabang baru di beberapa tempat. Namun, kebahagiaan mereka tidak hanya datang dari keberhasilan bisnis. Suatu hari, Naila membawa kabar yang mengubah hidup mereka, ia hamil. Arka sangat bahagia, dan mereka mulai mempersiapkan diri menjadi orang tua. Kabar ini juga membawa keluarga Arka dan Naila semakin dekat. Pak Wirya, yang dulu skeptis, kini sangat bangga pada mereka. Ia sering datang ke toko bunga untuk membantu atau sekadar bercanda dengan Naila, sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Ketika anak mereka lahir, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Aditya, kehidupan mereka terasa lengkap. Aditya tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu, dan Naila serta Arka berusaha menanamkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan cinta dalam dirinya. Mereka ingin Aditya tumbuh dengan memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari kekayaan, tetapi dari hubungan yang tulus dan penuh kasih. Namun, perjalanan mereka bukan tanpa ujian. Suatu hari, toko bunga mereka terkena musibah kebakaran kecil yang merusak sebagian besar barang dagangan. Arka dan Naila kehilangan banyak stok bunga dan peralatan, yang membuat mereka terpaksa menutup toko untuk sementara waktu. Di tengah kesulitan ini, Arka mulai merasa ragu apakah keputusan meninggalkan kekayaan keluarganya adalah hal yang benar. Naila, dengan ketenangan dan keyakinannya, menguatkan hati Arka. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Kekayaan itu hanya sementara. Tapi cinta dan kerja keras kita tidak akan pernah terbakar. Arka, kita bisa membangun kembali ini bersama-sama. Dengan bantuan komunitas setempat yang sangat menyayangi mereka, toko bunga itu berhasil direnovasi dan dibuka kembali. Mereka bahkan mendapatkan banyak pelanggan baru karena kisah ketangguhan mereka menyebar di kota. Arka belajar sesuatu yang berharga dari kejadian itu, bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari cinta, tetapi juga dari rasa syukur, kebersamaan, dan semangat untuk bangkit saat menghadapi kesulitan. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, Arka memutuskan untuk memberi kejutan kepada Naila. Ia membawa Naila dan Aditya ke taman tempat mereka dulu menikah. Di sana, ia telah menyiapkan sebuah pesta kecil bersama keluarga dan teman-teman dekat mereka. Dengan penuh haru, Arka mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Naila. Jika aku tidak memutuskan untuk menyamar dulu, mungkin aku tidak akan pernah menemukan cinta yang sejati ini. Naila, kamu adalah berkah terindah dalam hidupku, dan aku akan selalu bersyukur karena Tuhan mempertemukan kita. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang berkilauan, mereka berdua merenungkan perjalanan cinta mereka. Naila menggenggam tangan Arka dan berkata, "Kita tidak butuh apa-apa lagi. Arka, selama kita bersama, apapun yang terjadi, kita akan selalu punya segalanya." Mereka pun terus menjalani hidup dengan penuh cinta dan ketulusan, menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya.